Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya hendak membagikan pengalaman permenungan saya dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Di sana tertulis, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saat saya membaca teks kitab suci ini, di dalam keheningan, di dalam kekuatan Roh Kudus, di dalam persekutuan dengan Tuhan, saya dapat melihat bahwa COVID-19 bisa diibaratkan seperti ngengat dan karat yang sedang merusak kehidupan manusia, yang sedang merusak tatanan kehidupan manusia di muka bumi. COVID-19 pun diibaratkan seperti pencuri yang mencuri dan membongkarnya. COVID-19 itu kita dengar juga ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Sama seperti pencuri, tidak melihat, tidak tahu dari mana datangnya, tetapi dalam waktu sekejap harta benda orang bisa lenyap. Orang tanpa gejala itu ibaratnya juga seperti pencuri. COVID-19 itu, dia mencuri kebahagiaan manusia, dia mencuri kehidupan manusia, dia mencuri nyawa manusia. Dengan kondisi seperti ini, maka bisa dibayangkan dengan penyebaran COVID-19 yang semakin hari semakin luas dan lebar, dan semakin banyak manusia yang kena dampaknya, dan ribuan jutaan manusia telah meninggal dunia akibat COVID-19. Sudah bisa dibayangkan, COVID-19 ini sudah seperti ngengat dan karat yang merusak kehidupan kita. Sudah seperti pencuri yang mencuri kehidupan kita. Oleh karena itu, apa yang mendesak saat ini? Firman Tuhan sangat jelas menegaskan kepada kita bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Kumpulkan harta surga. Selama kita di dunia, tentu kita terus mengumpulkan harta di bumi untuk damai sejahtera keluarga kita, anak cucu kita, untuk damai sejahtera komunitas kita. Tetapi jangan hanya itu. Ada harta dunia yang kita kumpulkan, tetapi ada harta surga juga harus kita kumpulkan. Dua-duanya harus seimbang. Tetapi nampaknya pada masa ini harta surgawi harus dia lebih banyak dari harta duniawi. Karena apa? Karena situasi kita pada saat ini sudah tidak menentu. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi nanti sore, apa yang terjadi besok, apa yang terjadi lusa dengan diri kita, keluarga kita, sesama kita, masyarakat kita, orang-orang yang kita kasih. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena COVID-19 itu seperti ngengat dan karat yang merusaknya. Karena COVID-19 itu seperti pencuri yang mencuri melalui orang tanpa gejala. Mungkin kita sehat-sehat saja,
tetapi ada orang di sekeliling kita pembawa virus. Mungkin kita orang dewasa baik-baik saja, tetapi adik-adik kita, anak-anak kita yang kecil, yang balita, dalam kelemahan, dalam keterbatasan mereka cepat sekali menyerap virus yang ada pada diri kita yang sebagai pembawa. Situasi semakin hari semakin mencekam, ditambah lagi berita-berita, video-video yang menunjukkan bagaimana penyebaran COVID yang luar biasa, yang semakin hebat, yang semakin ganas, yang semakin menakutkan. Maka hal yang mendesak bagi kita sebagai orang beriman adalah mengumpulkan harta surga. Bagaimana kita mengumpulkan harta surga? Tentu masing-masing kita dapat memahaminya secara berbeda. Tetapi yang jelas kalau harta surga itu berbicara tentang relasi kita dengan Allah. Bagaimana di masa COVID ini kita jangan membiarkan diri kita terhanyut oleh berita-berita yang menakutkan dan menegangkan itu, tetapi hendaknya secara pribadi kita mempunyai sebuah ketulusan hati untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, lebih berserah kepada Tuhan, membangun iman kita. Dengan beriman kita berhikmat. Di dalam hikmat itulah kita dituntun untuk melakukan mana yang baik, untuk melakukan apa yang lebih penting dan lebih urgen pada saat ini. Lama-kelamaan kita mampu untuk meninggalkan ego kita dan mulai keluar dari diri kita, dari ketakutan, kecemasan, kegelisahan, untuk mulai memandang kepada Allah, memandang kepada Tuhan di dalam doa, di dalam penyerahan diri. Dan pada saat kita bersekutu dengan Tuhan di dalam doa, di dalam ibadat, di dalam membaca firman Tuhan, di dalam renungan, di dalam meditasi, kontemplasi kita akan memiliki jiwa yang benar-benar bebas dan merdeka. Pikiran kita menjadi jernih, hati kita menjadi teduh, dan akhirnya kita membawa damai. Pertama-tama bagi diri kita sendiri, dan membawa damai bagi keluarga kita, komunitas kita, dan juga orang-orang yang kita kasihi. Dalam situasi hati yang damai, pikiran yang jernih, hati yang bening dan tenang teduh, kita akan mampu melakukan hal-hal yang baik dan berguna, tidak hanya juga untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk sesama kita. Mulai dengan senyum, sapa, ramah, membagikan postingan-postingan yang positif, memberikan dukungan, memberikan kekuatan, pengharapan, memberikan kepedulian, bisa berbagi kasih. Nah, inilah yang terus menjadi suatu gerakan, suatu aktivitas kita dalam keseharian. Seperti bacaan pertama pada hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di sana dikatakan bahwa di samping Paulus menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang ia lakukan, tetapi ia juga memberikan kepedulian untuk memperhatikan dan memelihara jemaatnya. Di dalam mengumpulkan harta surgawi, kita telah memiliki persekutuan kita dengan Allah yang terus-menerus kita bangun setiap hari, yang berbuah kepada kehidupan kita di dalam damai sejahtera dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam sesama kita. Hendaknya kita juga memberikan kepedulian dan perhatian kepada sesama kita, lebih-lebih yang membutuhkan. Karena seperti permenungan saya pada video yang lalu, bahwa semua yang Tuhan titipkan pada kita hendaknya menjadi sebuah kesadaran baru bahwa tidak selamanya ini untuk saya, untuk keluarga saya, tapi ini juga dimungkinkan untuk semua orang lain, agar orang lain juga ketika menerima pemberian kasih dari kita, berbagi kasih dari kita, mereka juga mengalami damai sejahtera, sukacita. Dengan demikian mempunyai kekuatan untuk sebuah pengharapan
akan kebaikan-kebaikan Tuhan di masa yang akan datang dengan terus memelihara hidup hari ini dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Maka saudara dan sahabat terkasih, marilah kita melihat bahwa COVID-19 ini sudah seperti ngengat dan karat yang akan merusak kehidupan kita, maka kita perlu waspada. Dan dia seperti pencuri, orang tanpa gejala, yang akan juga mencuri dan membongkar kebaikan, kebahagiaan, kesukacita kita, bahkan kehidupan kita, dia akan mencurinya. Maka hal berikut yang mendesak bagi kita adalah beri waktu sebanyak mungkin untuk berelasi, berkomunikasi dengan Tuhan, mempersiapkan diri kita. Apapun yang terjadi nanti, besok atau lusa, diakibatkan karena penyebaran COVID yang sudah sangat luar biasa ini, kita pergi dari dunia ini bukan sebagai orang-orang yang pergi dalam keadaan tangis dan air mata, pergi dalam keadaan terpaksa. Tapi paling tidak hati kita sudah siap. Apapun yang terjadi, kita sudah siap. Keluarga kita sudah siap. Orang-orang yang kita kasihi sudah siap. Kita semua harus menyadari hal ini sebagai hal yang penting dan berguna. Semoga permenungan saya ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Jangan takut. Tuhan selalu menyertai kita. Lakukan hal-hal yang baik dan berguna. Lakukan apa yang menjadi kesepakatan kita bersama protokol kesehatan sambil berbuat baik selama kita diberikan waktu dan kesempatan. Terima kasih, Tuhan memberkati.